Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tujuan pendidikan menurut konsep Al-Qur'an dan hadis. Yang akan kami jelaskan di sini yaitu yang pertama, tujuan dari pendidikan itu sendiri. Yang kedua, tujuan pendidikan secara institusional. Yang ketiga, tujuan pendidikan menurut Al-Qur'an dan hadis. Yang keempat yaitu fungsi khalifah dan hamba Allah. Perkenalkan, nama saya Yakutela Omla Faikoh dengan NIM 19030160060. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan secara luas. Pendidikan merupakan suatu proses kegiatan menuju suatu tujuan, karena pekerjaan tanpa tujuan yang jelas akan menimbulkan ketidakmenentuan dalam prosesnya. Dalam perspektif Islam sendiri, konsep tujuan pendidikan ialah sebagai pengubah karakter individu. Selain itu, Islam juga mempunyai konsep yang mendasar mengenai tujuan pendidikan, yaitu lebih membentuk manusia yang kamil sehingga memiliki keseimbangan baik rohani maupun jasmaninya. Secara istilah atau etimologi, tujuan berarti arah, maksud, atau haluan. Secara umum sendiri, tujuan yaitu arah suatu perbuatan yang hendak dicapai melalui upaya atau aktivitas atau sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan yang telah terselesaikan. Sementara itu, Yasin berpendapat bahwa fungsi tujuan pendidikan mencakup 3 aspek yang semuanya masih bersifat normatif. Yang pertama yaitu memberikan arah bagi proses pendidikan. Yang kedua, memberikan motivasi dalam aktivitas pendidikan, karena pada dasarnya tujuan pendidikan merupakan nilai-nilai pendidikan yang ingin dicapai dan diinternalisasi pada anak didik. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan merupakan kriteria atau ukuran dalam evaluasi pendidikan. Para ahli berpendapat mengenai tujuan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam berorientasi secara ukhrawi dan duniawi, di mana pendidikan Islam harus membentuk manusia seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk persoalan kehidupan di dunia. Yang kedua yaitu Al-Ghazali merumuskan tujuan pendidikan Islam ke dalam 2 segi, yaitu membentuk insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan tersebut melalui menggunakan ilmu pengetahuan. Nah, dengan keutamaan tersebut maka dapat memberinya kebahagiaan di dunia serta sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebahagiaan yang hakiki. Umar Mu'attaumi Asyibani membagi tujuan ke dalam 3 tahap, yaitu tertinggi atau terakhir, tujuan umum, dan tujuan khas. Tujuan tertinggi atau terakhir adalah tujuan yang tidak dibatasi oleh tujuan lain, yang mana sifatnya ialah umum dan tidak terperinci. Nah, menurut beliau, tujuan tertinggi pendidikan Islam adalah persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Penjabaran lebih luas dari tujuan tertinggi ini adalah tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum sendiri, menurut Zakia Drazat, berpendapat bahwa tujuan umum yaitu tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan itu meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan. Yang terakhir yaitu tujuan khusus atau khas. Menurut Abdullah Nata, tujuan khusus ialah pengkhususan atau mengoperasionalkan tujuan tertinggi atau terakhir pendidikan Islam. Tujuan khusus tersendiri bersifat relatif sehingga dimungkinkan untuk diadakan perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan selama tetap berpijak kepada kerangka tujuan tertinggi atau terakhir dan umum. Pengkhususan tujuan tersebut dapat didasarkan kepada yang pertama kultur dan cita-cita suatu bangsa, yang kedua minat, bakat, dan kemampuan subjek didik, dan yang ketiga yaitu tuntutan situasi, kondisi,
pada kurun waktu tertentu. Jadi pada intinya tujuan memiliki arti sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai dilaksanakan. Karena itu, pendidikan yang merupakan suatu usaha yang berproses mempunyai tujuan tertentu yang tidak dicapai sebagai indikasi berhasilnya pendidikan tersebut. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan pendidikan secara institusional. Tujuan institusional merupakan tujuan yang menggambarkan secara umum pola perilaku dan pola kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan yang berbeda-beda, sesuai dengan fungsi dan tugas yang dipikul oleh setiap lembaga dalam rangka menghasilkan lulusan dengan keterampilan tertentu. Tujuan institusional tidak lepas dari tujuan pendidikan nasional. Hal ini menurut Zahra Idris dan Lisma Jamal disebabkan karena setiap lembaga pendidikan berkehendak untuk menghasilkan lulusan yang akan menjunjung tinggi martabat bangsa dan negaranya, di samping memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kekhususan setiap lembaga. Yang dimaksud dengan tujuan pendidikan Islam secara institusional yaitu tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh masing-masing lembaga pendidikan Islam, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, Raudatul Atfal, hingga perguruan tinggi. Sebagai contoh, tujuan pendidikan pada Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau yaitu yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi sarjana profesional kuat dalam ilmu keislaman dan mampu mengintegrasikannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua, menyiapkan peserta didik menjadi sarjana yang memiliki kecakapan dan keterampilan akademik untuk digunakan dalam bekerja, belajar dalam pendidikan lanjut serta berinteraksi dalam lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar kehidupan bermasyarakat menuju learning society. Yang ketiga, menyiapkan peserta didik menjadi sarjana muslim yang memiliki akhlak mulia, kecakapan, dan keterampilan hidup. Dan yang keempat, melahirkan sarjana yang memiliki jiwa entrepreneur yang mampu melihat peluang-peluang yang ada di sekitarnya untuk menjadi hal-hal yang berguna bagi kemaslahatan umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan menurut Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam memiliki ciri khas tersendiri karena berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sebagai landasan sistem pendidikan Islam memiliki beberapa istilah pendidikan, yaitu tarbiyah, ta'lim, ta'lim, dan tazkiyah. Adapun persamaan-persamaan baik dari segi diskursus, tarbiyah, ta'lim, ta'lim, dan tazkiyah menunjukkan satu konsep pendidikan dalam Islam yang saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Tujuan pendidikan pada dasarnya merupakan tujuan tertinggi dan terakhir, di mana tidak ada lagi tujuan di atas pendidikan itu sendiri. Islam mempunyai pandangan khusus mengenai pendidikan. Pandangan tersebut mengenai ilmu pendidikan, pengetahuan, proses, materi, dan tujuan pembelajaran. Hal tersebut merupakan ciri khas pendidikan Islam yang tidak dimiliki oleh pendidikan lainnya. Bercermin pada wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, Allah mendorong manusia agar mencari dan menggali ilmu pengetahuan sesuai dengan kata Iqra pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Dalam ayat permulaan itu terdapat kata-kata qalam yang berarti pena yang bisa menjadi lambang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, muncul berbagai ilmu pengetahuan dengan semangat dan spirit Al-Quran. Formulasi hakikat pendidikan Islam tidak boleh terlepas begitu saja dari ajaran Islam yang terulang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kedua sumber tersebut merupakan pedoman otentik dalam penggalian khasanah pengetahuan apapun. Adapun tujuan pendidikan menurut Al-Quran dan hadis yang pertama yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 207.
Tujuan pendidikan untuk mencari ridho Allah yang berbunyi wa minan nasi mayusri nafsahu batigha mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Yang kedua yaitu terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 102, tujuan pendidikan untuk bertakwa kepada Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang ketiga yaitu terdapat pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, tujuan pendidikan untuk beribadah kepada Allah yang berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah kepadaku. Yang keempat yaitu terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 30, tujuan pendidikan sebagai khalifah di muka bumi yang berbunyi wa idza qala rabbika lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang kelima yaitu tujuan pendidikan untuk kebaikan dunia dan akhirat, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani yang berbunyi man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah berilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka hendaklah dengan ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi khalifah dan hamba Allah. Dalam konsep Islam, manusia adalah khalifah, yakni sebagai wakil pengganti atau duta Tuhan di muka bumi. Dengan kedudukannya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, manusia akan dimintai tanggung jawab di hadapannya tentang bagaimana ia melaksanakan tugas suci kekhalifahannya. Oleh sebab itu, di dalam melaksanakan tanggung jawab itu, manusia dilengkapi dengan berbagai potensi seperti akal pikiran yang memberikan kemampuan bagi manusia berbuat demikian. Agama Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki dua predikat, yaitu sebagai hamba Allah atau Abdullah dan sebagai Khalifatullah atau wakil Allah. Sebagai hamba Allah, manusia adalah kecil dan tak memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, tugasnya hanya menyembah kepadanya dan berpasrah diri kepadanya. Tetapi sebagai Khalifatullah, manusia diberi fungsi sangat besar. Karena Allah Maha Besar, kemudian sebagai khalifah manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia. Karena alam semesta memang diciptakan Tuhan untuk manusia. Sebagai wakil Tuhan, manusia diberi otoritas ketuhanan, menyebarkan rahmat Tuhan, kemudian menegakkan kebenaran, membasmi kebatilan, dan menegakkan keadilan, dan bahkan diberikan otoritas ketuhanan. Kemudian secara umum, tugas khalifah itu ialah tamkin dinilah atau menegakkan agama Allah. Yang kedua yaitu menciptakan keamanan bagi Islam dalam menjalankan agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang berada dari luar negeri Islam. Yang ketiga yaitu menegakkan sistem ibadah dan menjauhi
sistem dan perbuatan syirik, menerapkan undang-undang yang ada dalam Al-Quran, termasuk sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berjihad di jalan Allah.